Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Prayoga dengan NIM 122170006 dari program studi Teknik Mesin ITERA, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ariel Akbar dengan NIM 122170063 dari program studi Teknik Mesin angkatan 22. Nah, di sini kami dari kelompok 3 perancangan kelas D ingin mewawancarai dari petani di salah satu desa di Desa Waihui, terkhususnya desa yang menghimbau dan menghimpun untuk prodi teknik mesin, dan dimana pada kesempatan kali ini di desa ini sebagai juga desa dari kampus ITERA. Nah, di sini Pak D, dari kita orang ingin mewawancarai Pak D mengenai dari permasalahan yang Pak D hadapi mengenai dari peternakan sapi. Mungkin dari Pak D sendiri untuk sistem cara pengolahan pakan sapi itu bagaimana Pak D menurut sampean untuk di petani di desa sini Pak D? Kalau petani desa sini rata-rata masih manual. Masalahnya dia pakai apa adanya, istilahnya Ya Pak D. arit, Ya. dicacah biasa. Ya, Pak D. Belum petani peternak sapi di sini belum punya yang namanya alat penggiling Ya, rumput. alat- Masalahnya itu nggak ada bantuan juga Ya, ya. Pak Terus mau beli mungkin ya petani Biaya. ini belum ada biaya Ya. Mas. Istilahnya rata-rata di sini petani di Wewi ini rata-rata masih manual. Ya, nggih. Manual nggih Pak D ya. Nggih, manual. Selain manual Pak D, untuk biasanya kalau untuk pakan ternak itu yang sering dipakan ke hewannya ternak seperti sapi itu apa Pak D? Di Kalau sini rata-rata rumput, Ya. juga dibantu oleh onggok, dedek sama bungkil. Ya, Itu pun sebagian yang istilahnya yang sapinya mungkin banyak atau yang punya modal. Kalau saya kasih rumput sama saya nanem Rumput odot Pak D ya. rumput odot sama kolonjono sama gajar. Ya. Itu Eh, sebagian cari rumput di ladang. Untuk Ya, daun singkong tadi sering kasih Untuk juga. daun singkong kalau aku nggak pernah, masalahnya di sini nih rata-rata petani sini nanamnya sayur mayur, Ya. paling jagung itu Mas. Ya. Kalau daun singkong saya belum pernah. Ya. Rata-rata di sini sapi di sini nih nggak dikasih daun singkong. Ya, Pak D. Paling ya yang jelas itu kolonjono, gajar, sama odot. Nggih, Pak D. Dibantu oleh onggok, Monggo. dedek sama sebagian itu bungkil. Ada juga yang dibantu oleh ampas tahu karena Ya. dia punya saudara di Gunung Solah, Ya. pabrik tahu. Beritahu untuk ini Pak D, untuk menambah protein dari pakan ternak tersebut. Betul Mas. Mungkin Pak D, dari sampean kan belum ada untuk alat bantu cacahnya tersebut. Mungkin kan dari sekitar sini kan ada ini Pak D, tanaman jagung juga. Mungkin itu dari bonggolnya, terus dari batangnya juga itu kan bisa dimanfaatkan sebagai pakan sapi tambahan Pak D. Itu mungkin kalau semisal ada ini Pak D, alat pencacah itu bagaimana Pak D? Itu bisa ngebantu nggak untuk mungkin dari jumlah pakan yang sebelumnya kita harus ngarit dulu kan untuk ke sapinya, terus kalau ada kondisi hujan terus kondisi tidak memadai kan itu bisa kita menimbun dulu Pak D dari kolonjono atau dari pakan yang lain seperti daun singkong, terus kayak batang jagung juga itu Pak D. Kan melalui proses pencacahan itu bisa membuat pakan tersebut bisa ini Pak D difermentasi. Mungkin dari itu bisa ngebantu nggak Pak D kalau untuk program selanjutnya gitu Pak D? Itu sebetulnya emang ya harusnya begitu Mas. Istilahnya kita beli drum. Kalau Ya. nggak beli drum kita beli plastik yang ukuran 1 ton itu. Ya, Pak D. Itu pun harus ya itu tadi ada alat penggiling. Ya. Penggiling itu bisa giling daun singkong Ya. berikut plus batangnya Mas. Ya, Itu. Pak D. Saya lihat di yang udah ada modal Ya. gitu, emang begitu. Itu bisa membantu petani ternak istilahnya pas musim hujan, pas Ya. ada saudara mungkin ada kerjaan atau hajatan. Nah, itu bisa untuk membantu ternak sapi. Masalahnya dia udah lengkap. Mesinnya, drumnya, terus plastik itu kan ada Mas yang besar ukuran yang besar, ukuran Pak. 1 ton itu. Ya. Itu saya ngelihat tempat saudara kita emang begitu. Cuman kalau di Wewi ini sebagian karena sapi itu sebagian masih dibawa ke ladang Ya. biarpun nggak makan ya. Ya, Pak D. Kalau kita bilang ternak ya karena sapinya kurus-kurus ya tadi itu karena Masih konvensional Pak D, Nah, sistem ininya. iya, masih. Peternakan. peternakannya belum istilahnya belum memenuhi syarat lah. Iya, Pak D. Berarti ini Pak D, mungkin untuk seumpama kita untuk
pengadaan barang atau kita ngebuat desainnya untuk alat pencacah itu mungkin dari petani dan peternak juga di desa Wehu ini merasa kebantu ya Pak De ya? Ya, Karena adanya alat tersebut itu Pak De. ya kalau mungkin ada bantuan mungkin ya ini, kalau rata-rata di sini ini petani di sini ini ya tahu sendirilah, mungkin ya penghasilannya juga misalnya lahan ini segini lebarnya, istilahnya tanahnya tanah tumpang sari. Iya Pak De. Karena kan selain untuk sebagai kita mencari rezeki juga dimanfaatkan untuk seperti tanamin kayak singkong juga ada ya Pak De ya? Kayak rumput juga gitu. Rumput, jagung, singkong gitu. Ya keseluruhan dari tanaman musiman gitu Pak De ya. Tapi emang petani di sini belum ada yang menggunakan alat-alat pencacah dari mesin itu. Belum ada. Rata-rata ya kalau udah nyampe rumah kolonjonya Ya. itu kalau Pak Deni saya pegangin pelan-pelan Oh, ya dicacah pakai arit ya Pak De ya? ya taruh langsung, nanti kalau udah ini Ya. masukin ke pakan Berarti rata-rata masih pada manual semua ya Pak De ya? manual ya. Rata-rata di sini. Berarti ini Pak De ya, mungkin dari kita dari mahasiswa teknik mesin ITERA mungkin akan ini Pak De untuk mengembangkan atau membuat dari perancangan alat pencacah mesin tersebut untuk mencacah dari pakan Pak De, pakan khususnya pakan sapi atau pakan kambing itu Ya. yang insya Allah mungkin kita akan ini Pak De menciptakan alat tersebut yang mungkin untuk efisiensi harga bisa dijangkau dari masyarakat menengah ke bawah, karena yang kita tahu juga Pak De untuk alat-alat tersebut biasanya harganya kan mahal kan Pak De. Iya, mahal. Dari masyarakat juga bisa Ya. biasanya keberatan juga untuk membelinya. Kalau bisa itu yang masyarakat dijangkau Ya, lah, ya Mas. benar Pak De. Masalahnya kalau ada alat itu, saya lihat itu tempat saudara itu batang jagung yang udah kering-kering itu Ya. digiling, dia itu batang singkong digiling, nanti dia itu dikasih sejenis tetes itu Ya Pak kan. De, Nah, kayak molase gitu. ya masukin ke drum. Nah dia itu istilahnya harumnya itu wangi, Ya, benar, enggak busuk. Nah, saya ngelihat di saudara yang udah punya modal lah Mas. Ya, Nah, benar. istilahnya udah lengkap, dia itu alatnya udah ada. Ya kalau pakai arit itu kalau plastiknya sobek Ya. itu busuk. Apalagi kalau proses pencacahnya itu kayak ada yang ini kan Pak De, yang tajam-tajam kayak Iya yang itu kecil kan pasti tajam. Kalau Iya. pencacah manual itu pasti manual. gini kan, Iya, nggak Pak. mungkin gini kita cacah. Iya. Ya mungkin cukup sekian Pak De untuk kita wawancara pertanyaan mengenai dari ini Pak De peternakan di Desa Wehu ini, yang dimana rata-rata dari masyarakat juga dan petani itu masih menggunakan alat manual ya Pak De Iya, untuk manual. proses pencacahan dari pakan ternaknya tersebut. Mungkin kita bisa membantu bagi masyarakat untuk dari teknik mesin ITERA untuk proses perancangan mesin cacah pakan ternak di Desa Wehu ini. Terima kasih. Makasih ya Pak De. Kasih ya Pak De. Nah, Perkenalkan, nama saya Krisna Dinugro dengan NIM 122170011 dari Prodi Teknik Mesin. Mungkin Masnya belum perkenalan Mas? Perkenalkan, nama saya Irsyad Safi dari petani Desa Tembakan Uban, Kecamatan Batang Rinuban, Kabupaten Lampung Tengah. Boleh saya bertanya Mas? Boleh? Nah mungkin saya ingin nanya ternak apa saja sih Mas yang Masnya punya ini? Ini ada sapi, ada kambing, sama ayam. Ini Masnya ada berapa tahun Mas? Mungkin sudah ada 5 tahunan sih. Itu tadinya nanam apa aja Mas? Mulai dari singkong, padi, sama semangka. Untuk yang dimanfaatin ke ternaknya ini apa Mas? Yang dimanfaatin ke ternak itu dari pohon singkongnya, batang singkong itu, terus daun singkong sama ubinya. Kalau ubinya itu dijual. Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan daun singkong untuk pakan ternak ini apa Mas? Mungkin dalam pencacahan lah. Pencacahannya itu sulit kalau manual. Kalau manual itu butuh waktu yang lama. Kalau pakai mesin mencacah itu mungkin cepat. Nah untuk yang diharapkan Masnya itu fitur apa aja Mas yang untuk mesin pencacah daun singkong ini? Kalau fiturnya itu ya tergantung mesin pencacahnya itu. Kalau yang diharapkan lebih cepat, halus, dan mudah diaplikasikan. Mungkin hemat energi, terus Hemat juga. listrik atau bahan bakar. Iya, bahan bakarnya yang utama itu. Untuk Masnya apakah tertarik untuk menggunakan mesin pencacah tersebut Mas? Ada sih keinginan untuk mendapatkan itu mesinnya. Mungkin dalam harganya ya. Dalam harganya sulit, terus mahal juga kalau di sini. Ini belum ada ya Mas?
jarang ada di sini Mas. Kayak apa budgetnya itu berapa, kira-kira berapa ini Mas? Kalau untuk di desa minimal harga 1 jutaan. Kalau 1 jutaan udah dapat dijangkau kalau di desa. Yang penting harga 1 juta sampai 3 juta lah. Mungkin itu saja Mas pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih Mas ya. ya sama-sama.